Kami memahami bahwa mendapatkan teguran hak cipta bisa terasa mengecewakan dan mengkhawatirkan bagi kreator. Kami juga mengetahui bahwa seringnya para kreator tidak secara sengaja melanggar aturan dan ingin kembali membuat konten yang bagus. Jadi mari kita pelajari teguran hak cipta sedikit lebih dalam lagi agar Anda memahami mengapa teguran tersebut diberikan dan tindakan apa yang dapat Anda lakukan saat mendapatkan teguran. Pertama, bagaimana cara kerja hak cipta dan apa itu teguran hak cipta? Hak cipta memberikan hak legal eksklusif tertentu untuk karya original seorang kreator yang menentukan bagaimana karya tersebut dapat digunakan. Hal ini biasanya berarti bahwa Anda tidak boleh menggunakan video, musik, atau karya berhak cipta lain buatan orang lain dalam video Anda tanpa izinnya, memberikan kredit kepada pemilik, atau menggunakan frasa serta kalimat penafian seperti "semua hak adalah milik pencipta", tidak bermaksud untuk melanggar, atau "saya bukan pemilik", tidak berarti Anda boleh menggunakan konten tersebut. YouTube memiliki kewajiban hukum untuk menanggapi tuduhan pelanggaran hak cipta jika kami mendapatkan pemberitahuan yang patut terkait hal ini. Kami juga diharuskan untuk memiliki kebijakan yang dapat menghentikan akun pengguna yang berulang kali melanggar hak cipta orang lain di YouTube. Jadi, kami membuat sistem teguran. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta, artinya ada seorang pemegang hak cipta yang meminta konten milik mereka yang dilindungi hak cipta dihapus dari video Anda. Ketika ada permintaan penghapusan terkait hak cipta yang kami terima, kami meninjaunya. Jika kami menentukan bahwa permintaan tersebut valid, kami menghapus video terkait dari YouTube dan menerbitkan teguran untuk mematuhi hukum hak cipta. Bisakah teguran hak cipta salah dikirimkan? YouTube memiliki tim khusus yang bekerja untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan atau penggunaan tidak valid alat-alat kami. Dan kami telah menghentikan puluhan ribu akun setiap tahunnya yang mencoba menyalahgunakan alat hak cipta kami. Jadi, ketika ada permintaan penghapusan karena alasan hak cipta dikirimkan, YouTube meninjaunya untuk memastikan permintaan tersebut memiliki informasi yang diperlukan dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan. Namun, jika Anda percaya bahwa video Anda dihapus secara tidak adil karena teguran hak cipta yang disalahgunakan, tidak valid, atau salah, ada beberapa tindakan yang dapat Anda lakukan. Sekarang, mari kita lihat opsi yang tersedia jika Anda menerima teguran hak cipta. Anda bisa menunggu teguran tersebut habis masa berlakunya. Teguran hak cipta berakhir masa berlakunya setelah 90 hari, asalkan Anda memiliki kurang dari 3 teguran. Anda juga perlu mengikuti kursus hak cipta agar teguran manapun habis masa berlakunya. Anda hanya perlu menyelesaikan kursus hak cipta 1 kali, dan kursus ini bertujuan untuk membantu kreator memahami prinsip-prinsip hak cipta dan bagaimana prinsip tersebut ditegakkan di YouTube. Jika Anda yakin video Anda tidak seharusnya dihapus atau dihapus karena penyalahgunaan teguran hak cipta, Anda dapat mengirimkan permintaan pemulihan. Ini adalah permintaan hukum agar YouTube menayangkan kembali konten yang dihapus dengan dasar permintaan penghapusan karena hak cipta. Pastikan untuk menyertakan alasan valid yang menjelaskan mengapa Anda yakin penghapusan karena alasan hak cipta tersebut tidak benar. YouTube tidak dapat menentukan kepemilikan atau memediasi atas nama pemilik konten. Terkait pengiriman permintaan pemulihan, berikut beberapa hal yang sebaiknya Anda lakukan. Dokumentasikan semuanya. Catat semua komunikasi, pemberitahuan, dan bukti yang mendukung klaim Anda. Dan pahami penggunaan wajar. Pelajarilah hukum dan panduan terkait penggunaan wajar untuk memastikan apakah hal ini sesuai untuk kasus Anda. Tindakan lain yang dapat Anda lakukan adalah menghubungi penggugat secara langsung. Coba hubungi orang atau entitas yang mengirimkan klaim hak cipta. Ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan atau bersedia menarik klaimnya. Perhatikan bahwa Anda bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang teguran hak cipta Anda dengan membuka YouTube Studio, pilih konten, lalu filter hak cipta, dan lihat kolom batasan. Jika masalah hak cipta Anda kompleks, atau jika Anda tidak memahami prosesnya, pertimbangkan untuk mendapatkan konsultasi hukum. Hal ini juga relevan jika Anda tidak ingin mengungkapkan informasi pribadi kepada penggugat yang menghapus video Anda. Anda dapat memberi kuasa kepada seorang perwakilan, misalnya pengacara, untuk mengirimkan permintaan pemulihan atas nama Anda melalui email ke copyright@youtube.com.
Perhatikan bahwa jika Anda menerima 3 teguran hak cipta aktif dalam 90 hari, akun Anda dapat dihentikan dan video Anda dapat dihapus dari YouTube. Tidak ada peringatan untuk teguran hak cipta, tetapi 2 teguran pertama tidak berdampak pada akun Anda atau fitur yang dapat Anda akses. Untuk mempelajari teguran hak cipta lebih lanjut, lihat link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.